wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faman talabal ula sahirul layali tarumul anzaimi tanamu lailan ya'udul bahri min talabil ala. Kelanjutan dari pembahasan tentang bersungguh-sungguh, kemudian disiplin atau punya tekad. Bersungguh-sungguh, disiplin, dan mempunyai cita-cita yang tinggi, yakni al-jiddih wal muwadabati wal himmati. Bersungguh-sungguh, disiplin, dan mempunyai cita-cita yang faman talabal ula sahirul layali. Barang siapa atau siapapun yang menginginkan kemuliaan, siapa boy menterumulja, siapa saja yang kepengen sukses, harus sahirul layali, harus bangun malam, tak tedung waktu malam. Jadi sebaliknya, siapapun sebenarnya tedung malam, jangan berharap kemuliaan akan didapat, jangan berharap kesuksesan akan didapat. Tarumul azmi, tarumul azaimi, tanamu lailan. Jadi sebaliknya, ketika tidur di tengah malam, tak ubahnya orang itu mencari jarum di tengah lautan yang kesulitan untuk ditemukan, sulit untuk ditemukan, sulit untuk mendapatkan kemuliaan, sulit untuk mencapai kesuksesan apabila terlalu banyak tidur di waktu malam. Ulul kahbi bil himamil awali, paling tingginya kemuliaan bil himamil awali itu dengan beberapa kemuliaan. Wa izzul mar'i fi sahirul layali, dan kemuliaannya seseorang fi sahirul layali, fi sahiril layali itu dengan cara tidak tidur malam. Jadi intinya, siapapun yang tak tidur malam akan mendapatkan kemuliaan atau derajat yang dicita-citakan. Pertama, ya harus mempunyai cita-cita. Taraktun nauma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Taraktun nauma, di saat saya tidur, rabbi fil layali, wahai Tuhanku fil layali, di beberapa malam, li ajli ridhaka, karena untuk mengharapkan ridhamu, ya maulal mawali, wahai Dat yang memberi atau yang maha pemberi kemuliaan. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi kalau kepingin ridhonya Allah, ya harus dengan cara koranya di waktu malam. Akan tetapi tidak harus yang bisa menyebabkan dirinya itu payah atau capek. Diukur sendiri, diatur sendiri. Jadi intinya bagaimana cara di waktu malam itu tidak banyak tidur. Waman romal ula min ghairi kantin, barang siapa yang menginginkan atau punya tekad untuk kemuliaan, min ghairi kantin, dengan tanpa payah, dengan tanpa capek, atau al-umra fi talabil mahali, maka orang itu tak ubahnya menyia-nyiakan umurnya pada yang menyia-nyiakan umur, yakni mustahil perak oleh ngarep. Jadi intinya tetap harus yang namanya kesuksesan, yang namanya derajat tinggi itu pasti capek, pasti lesu. Hadir ke kumpulan seperti ini pasti capek, pasti lesu, pasti sibuk. Tak boleh ada di situ bentuk ujiannya Allah. Kita milih yang mana? Apa milih nyari ilmu, atau cari ke kumpulan, atau ke yang lainnya?
Akan tetapi ketika kita istiqomah seperti apa namanya judul tadi ya, disiplin, kedisiplinan kita disiplin setiap malam Jumat berkumpul seperti ini, betapa bahagianya kedua orang tuanya. Pasti orang tuanya bahagia, pasti bahagia. Selain kita juga dapat pahala, dapat derajat yang tinggi, orang tuanya ikut bahagia. Kenapa kok bisa bahagia orang tua? Mak bisa bahagia karena ketika anaknya sukses, ketika anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau yang apa namanya derajat yang tinggi, maka yang sukses atau yang mendapatkan kesemuanya itu adalah orang tua. Terus kita kapan? Nanti ketika sudah mempunyai anak. Yang masih belum ya harus tekun belajar. Dan perlu diingat bahwa masa muda itu tidak lama, yakni sebentar. Makanya di saat muda harus pacakang. Pacakang belajar, pacakang alaqah, pacakang berusaha, semuanya harus ditempuh dengan cara kesungguhan. Tanpa kesungguhan, muang-muang pera oleh leso. Jadi harus dengan cara bersungguh-sungguh. Fawafaqoni ila tahsili ilmi. Begitu juga ya, dalam hal kepengen mendapatkan ilmu, maka harus dengan cara capek, atau dengan cara leso. Wa ballagoni ila aqsal ma'ali. Wa ballagoni, semoga kita semuanya akan mendapatkan aqsal ma'ali, puncak derajat tertinggi. Taqatal laila jamalan taturruka bihi amla. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa derajat atau puncaknya derajat itu ada pada orang atau dimiliki oleh orang yang belajar, mencari atau menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian orang itu mengamalkan ilmu yang didapat dan mengajarkan kepada orang lain. Dan tak kalah pentingnya orang yang memperoleh ilmu yang bermanfaat itu tambah mengetahui kekurangan dan kelemahan dirinya. Itulah orang yang mendapatkan puncak derajat tertinggi. Qala an-musannifu wa qad ittafaqa li nadma fi hadzal ma'na man sa'a ayyah tawa amalahu jamala falyattakhid lailahu fi darokaha jamala. Barang siapa yang mempunyai keinginan untuk mengumpulkan beberapa tujuannya, jamala dengan semuanya, antara mobil, tero Honda, contoh gampang ya, terus tero alemah, tero oleh cucu, tero andi anak soleh atau soleha, itu dikumpulkan semuanya. Falyattakhid lailahu, maka di waktu malamnya harus juga tidak tidur, fi darokaha jamala, untuk mendapatkan semua yang dicita-citakan, baik teroleh cucu, teroleh HP, semuanya dikumpul lagi malam tak tidur. Selain tidak tidur, wa aqallalat ta'amakah pasakoni angkat mau saja jembung ya. Mari akan minum teh, yakin tak kira pasti tidur. Mun kenyang pasti teh. Cara mundur tak teh itu kemana? Korannya teh. Maka lo koran, pas semua siol-siolan, pas semuanya tabu, tak kira kita tidur. Itu cara yang mungkin untuk mengantisipasi penyakit maya, makan tapi sedikit. Mun tak kersatana. Katiri kon apanya? Hipang. Ya ngerok. Ada kan nger. Kufuntan ya. Sapere. Insyita ya sahibai inta belagal kamala.
Apabila punya keinginan, punya hajat, maka harus dengan cara mengurangi tidak tidur malam. Hal yang bisa mencegah tidak tidur malam itu dengan cara mengurangi ngangkat. Montro tak tidur malam, kurangi ngangkat. Bener tak akan nase, aneh tiuti abi 2 pereng pada Tidak kita tahu macam kakaknya. Aneh mi abi pampak. Kita pada Wakilah dikatakan man ashara nafsahu bil laili faqad faraha qalbahu. Barang siapa yang tidak tidur malam, siapa apa yang tidak tidur malam, nafsahu bil laili, dirinya, yakni di saat waktu malam tidak tidur, faqad faraha qalbahu, maka sungguh bahagia hatinya keesokan harinya. Maka keesokan harinya hati orang yang tidak tidur malam pasti bahagia, pasti bahagia. Mungkin susah, apa perlu dipertanyakan? Apa yang kamu tak tidur malam? Apa ngapel apa bergadang? Ya, seperti itu. Ya mau tak tidur malam amin. Mending kumpul ya, tidak apa-apa. Jadi intinya di saat tidak tidur, bagi orang yang tidak tidur itu pasti ingat, pasti ingat kepada, pasti ingat kepada Allah, pasti itu. Mau tak tidur, mau itu tuh ampu dah, mamit kira anu ajub apa aja. Kadang ganjan tentang benar. Jadi di siang harinya pasti bahagia. Jadi mau singgah galau jadi itu malam-malam. Jadi keesokan harinya pasti tidak gagal. Saya kira susah. Ya juga tak boleh susah, harus bahagia. Untuk senang, kenapa? Karena hidup di dunia berat sekali. Sekalian jauh itu. Kita boleh susah. Wala budda li talabil ilmi, wala budda li talabil ilmi minal muwadabati. Yakni harus dengan cara tekun terus-terusan, sama malam tak tidur, seminggu tidur malam, bukan seperti itu tapi istiqomah tekun bermalam tak tidur, tiap malam tidak tidur. Dimulai susah-susah orang yang tidur, laporan kepada Allah, ketina apa Gusti mana kau susah, sehingga Allah mengutus malaikatnya. Kenapa malaikat yang bertanya susah dalam hal apa? Seperti halnya di saat Rasulullah SAW ada yang melaporkan, ternyata yang melaporkan Rasulullah bukan orang laki-laki, seorang perempuan yang sudah punya suami dan punya anak. Itu orang yang melaporkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat orang yang perempuan tadi punya suami, kemudian suaminya menyamakan istrinya dengan orang tuanya. Dalam bab fikih, dalam kitab fikih itu sudah termasuk tolak. Ketika sudah masuk tolak atau dihar, maka tidak boleh kumpul satu rumah. Taulia kumpul saroma. Ini juga perlu saya sampaikan bagi yang sudah punya suami, yang sudah punya istri. Yang suami jangan mudah menyampaikan kalimat tolak, meskipun main-main itu terjadi. Meski akhirnya, meski lanyap terjadi. Kadang kenapa kok bisa terjadi? Karena hal yang halal, perkara halal yang tidak disenangi oleh Allah adalah tolak. Kembali pada cerita tadi, seorang perempuan yang melaporkan Rasulullah itu karena merasa dirugikan. Abekna sudah mulai tua, kolek nah badannya sudah mulai kecok ya. Pedek yang mungkin bentai glowing banyak orang terok. Rasulullah elabrak di saat ada di rumahnya. Rasulullah elabrak, ya Rasulullah, engkau seorang nabi, utusan Allah. Sekarang saya minta keadilan. Kalau saya terjadi ditelak, katanya si perempuan tadi, semua tua orang yang umur sekitar 35 ke 40 lah. Kan semua lo lah kecok lagi. Iya, semua kecok dah. Boleh lah kecok. Kalau suami saya enak ya Rasulullah,
Dia telak saya langsung cari istri bisa langsung dapat. Tapi kalau seperti saya, oleh nasi kero, anak ada dua sama papa. Anak ada dua. Apa jawabannya Rasulullah? Saya nggak bisa menjawab. Karena semuanya harus sesuai dengan firman-Nya Allah. Karena di saat itu di kalangan Jazirah Arab itu termasuk telan. Bebihar itu termasuk telan. Akhirnya si perempuan ini karena tidak mendapatkan jawaban, Rasulullah dilaporkan kepada Allah. Bagaimana cara melaporkan si perempuan tadi? Masuk ke dalam kamar, langsung sholat, bermunajat kepada Allah. Itu cara laporan. Cara laporan kepada Allah bermunajat. Tak keluar dari kamar, malam tak tidur, menangis kepada Allah. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat karena malaikat datang bahwa laporannya si perempuan tadi sudah dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Rasulullah mengutus sahabat, bilang kepada si fulanah atau si perempuan yang punya yang sudah punya anak itu bahwa Allah laporannya sudah saya terima gitu. Maksudnya sudah didengar oleh Allah. Sehingga si perempuan tadi menyambangi rumahnya Rasulullah lagi ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tahu? Atau si perempuan ini bilang begini, saya sudah percaya sekarang kalau engkau memang betul-betul Nabi dan Rasul. Karena di saat saya laporan di dalam kamar, engkau bisa tahu. Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengkonfirmasi laporan yang dilaporkan oleh si perempuan tadi. Ternyata yang melaporkan Rasulullah bukan orang laki-laki, tapi reng babi ini. Nah, kamu reng babi ini semua cari ini. Tapi saya yakin kalau ada boneka tidak seperti itu. Jarang aja nyari boneka, kecuali tanya aki guru aja. Jadi intinya dengan tidak tidur malam maka hatinya akan bahagia. Wala budri tolabi minan muwatabati alat tersiwat tikrori, yakni belajar di saat waktu malam. Tak tidurnya dipakai untuk belajar wat tikrori dan mengulang-ulangi berhafalan apalagi. Wa fi awalil laili, di awal waktu malam, wa akhirihi, dan akhir waktu malam. Yakni mulai nyetat maghrib sampai ke subuh, di awal malam dan di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'i wa waqti sahuri, karena di antara waktu isya dan sahur waktu mubarakun, yakni waktu yang barokah. Itu fungsinya tak tidur malam. Yang membuat nyantai itu mata oleh waktu si barokah. Wajanni bin naumah wahdar sab'an, wajannib, dan menjauhilah kamu dari tidur. Cek tidur malam, cek biasa tidur. Jadi arahannya metodenya kalau malam kita harus menghindari menghindar dari tidur di waktu malam. Kenapa? Karena sesuai dengan yang disarankan oleh Syekh Sarmuji, bahwasanya antara isya dengan waktu sahur itu adalah waktu yang barokah, maghrib sampai jam belum. Setelah itu istirahat. Tapi bukan berarti terus kemudian para sahur sekitar jam 2 sampai subuh juga boleh. Diisi dengan cara belajar dan tikror atau takror, mengulang-ulang. Fal ilmu, kenapa kok harus belajar dan harus ditakror? Fal ilmu bidarsi, karena ilmu bisa didapat dengan cara belajar, uang bisa didapat dengan cara bekerja.
sesuai dengan rumusnya. Kepengen ilmu ya harus belajar, kepengen uang harus bekerja, kepengen barokah harus dengan cara mengabdi, ngabdi ya, menjadi pesuruh. Fal ilmu bidarsi, ilmu bisa didapat dengan cara belajar. Faman roman mina lairan yakumu wa ayyaman hadasatu faqtanimha ala innal hadasata la tadumu. Ini penjelasannya bahwa masa muda itu tidak lama. Jadi jangan santai-santai wahai anak muda. Nyaman pemuda dan pemudi atau arebon dan areboneta, karena waktu muda itu tidak lama, sebentar. Jaki andi bini marandi bini andi anak bebini marian di anak andi kom oh jelas sudah anak laki ya dia pada ya sama. Ternyata masa muda itu sebentar. Jadi pangkonongku hidup di dunia itu jangan main-main. Berusaha ongkuan, belajar ongkuan, sehingga yang didapat, yang dicapai pasti maksimal. Wala yajhad nafsahu jahdan wala yad'afan nafsah hatta yang qati'u anil amali. Jangan sampai memayahkan janji gila ya. Jadi mun orang yang akan beni pasti akan sakan, tapi cek sampai kenyang sehingga malamnya itu tak yang kui tidur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadatin. Kenapa kok jangan sampai payah diri kita ya, jangan sampai membahayakan diri kita. Yakni harus dengan cara pelan-pelan, meskipun punya cita-cita, meskipun punya keinginan yang tinggi, kepengen derajat yang tinggi, kepengen sukses, itu harus semuanya dengan cara pelan, harus dengan cara pelan. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadatin, ketahuilah sesungguhnya agama ini matinun, sangat kuat. Agama ini sangat kuat. Fa'awaglu fihi birifkin, maka masuklah pada agama birifkin dengan cara pelan. Wala tabghadu ala nafsaka ibadatullah, dan juga jangan sampai kamu memarahi dirinya sendiri. Tak usah kocai abad, tak usah nyesel abad ala nafsaka ibadatullah, ibadatullah ta'ala. Fa innal munita la ardo watun wala dhahron abako. Karena ketika dirinya dimarahi oleh dirinya sendiri, itu semuanya tidak baik, akan menyebabkan putus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsaka muti tukang. Diri kamu adalah tungganganmu. Abuna adalah kendaraanmu. Jadi mun abun rosak tidak punya kendaraan. Paham ya? Nafsaka muti tukang. Farfak biha, maka pelan-pelanlah biha dengan diri kamu, wala dengan diri kamu. Maka kita harus dengan cara pelan-pelan, jangan sampai diporsir ya. Mulai payah mungkin kita istirahat gitu.
baik dalam hal usaha ataupun dalam belajar juga seperti itu. Tapi kita harus dilatih. Diri ini harus dilatih. Lesu halik nganeng jangan. Tak tudi napa, tak tudi naik atau tak tudi sukses, tak tudi nyampe pada derajat yang tinggi. Jadi sesuai dengan sabdanya Rasulullah, inna hadad din matinun, agama ini adalah kuat. Maka hal yang kuat kita tidak boleh harus dengan cara yang yang keras, harus dengan cara yang pelan. Kutudon lah sama muntero ka orang yang kasar, kudu harus dengan cara lemah lembut. Iya, untuk masuk pada hatinya orang juga harus dengan cara lembut. Dengan cara keras nggak mungkin bisa. Kita dalam beragama juga seperti itu, tidak boleh pakai kekerasan. Ya bahkan ada kemarin ada yang istilahnya aliran keras, nggak bisa kalau dalam agama. Sesuai dengan sabdanya Nabi, inna dina mati. Caranya bagaimana? Harus sedikit dengan cara pelan. Ya mungkin itu ya sedikit kita kaji pada malam ini. Sedikit, semoga semuanya bisa kita pahami dan kita bisa mengamalkan sehingga menjadi ilmun nafi'un yang mengantarkan kita pada derajat tertinggi nantinya. Amin Allahumma amin. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.